Pemirsa, banyaknya permasalahan hukum di Indonesia belum mencerminkan konsep Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945. Masih saja negara ini berkutat pada korupsi yang semakin lama semakin menggerogoti. Teranyar seorang hakim agung menjadi tersangka suap pengurusan perkara. Presiden Jokowi pun geram dan menyebut terdapat urgensi untuk mereformasi bidang hukum Indonesia. Kita dengar pernyataan selengkapnya dari Presiden Joko Widodo. Memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita. Dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam. Silahkan tanyakan ke Pak Menko Polhukam. Ya, saya kira kita ikuti seluruh proses hukum yang ada di KPK. Ada banyak alasan bagi Indonesia untuk segera mereformasi hukum. Yang pertama, agar instrumen hukum tidak tumpang tindih dan inkonsisten. Karena sesuai dengan amanat, Indonesia bukanlah negara undang-undang atau negara peraturan. Maka perlu sistem hukum yang jelas. Kita lihat bagaimana dengan alasan perlu dilakukannya reformasi hukum di Indonesia. Yang pertama adalah kasus hukum yang menyeret penegak hukum di Indonesia ini semakin lama semakin banyak. Datanya yang teranyar adalah Hakim Agung yang kemarin ditangkap oleh KPK. Lalu yang kedua adalah hadirnya mafia hukum dari lembaga peradilan di Indonesia yang kian lama juga kian banyak. Kasusnya ini sudah diungkap beberapa kali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu yang ketiga adalah peran pengawasan ini rendah karena masih saja terjadi berbagai ketimpangan peradilan di Indonesia. Lalu yang keempat, instrumen hukum ini tumpang tindih dan juga inkonsisten. Ini bisa dilihat dari undang-undang dan juga pasal-pasal karet. Lalu kita lihat yang kelima, lembaga penegak hukum belum sepenuhnya punya integritas. Inilah yang kemudian ingin diperbaiki oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian yang terakhir adalah rendahnya budaya hukum masyarakat dan juga penyelenggara negara karena masih ada korupsi di sini, baik itu oleh perseorangan maupun juga dari instansi atau lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Lalu apa tujuan reformasi hukum? Mengutip dari Rencana Pembangunan Nasional Menengah atau RPJMN, ada beberapa poin yang menjadi tujuan reformasi hukum di Indonesia. Kita lihat yang pertama adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan juga memberikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia. Ini yang pertama, yang kemarin dikeluarkan juga oleh Presiden Jokowi sejak pertama kali ia terpilih hingga hampir 10 tahun ia menjabat sebagai Presiden RI. Lalu yang kedua adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan juga terpercaya. Dan yang terakhir adalah memperkuat kehadiran negara dengan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan juga terpercaya. Nah, kami akan berikan beberapa contoh kegagalan dalam sistem hukum Indonesia yang perlu segera direformasi. Apa saja itu? Berikut ini contoh kasus gagalnya sistem hukum di Indonesia adalah penggembosan perkara di pengadilan. Ada banyak kasus yang sudah berhasil untuk ditangani oleh kepolisian kemudian masuk ke kejaksaan, namun saat di pengadilan ternyata harus digembosi. Kemudian ada perilaku koruptif dari penegak hukum dan yang ketiga adalah dalih independensi hakim. Ini disebutkan oleh Mahfud MD kemarin bahwa ini koruptor bisa dibebaskan tanpa hukuman yang berat, kemudian ada koruptor di korting hukumannya, sedangkan jaksa misalnya sudah memberikan tuntutan yang cukup tinggi, namun saat masuk peradilan ini ternyata tuntutannya di korting sangat banyak di MA. Lalu kita lihat kemudian apalagi yang menjadi contoh gagalnya sistem reformasi atau hukum di Indonesia adalah mantan terpidana korupsi ini bisa mencalonkan diri dalam pemilu legislatif. Ini yang juga menjadi sorotan. Kemudian yang keempat yaitu revisi KUHP yang memang pembahasan ini cukup panjang hingga akhirnya berhasil disahkan. Nah, dunia justru di tanah air ini membutuhkan pembaharuan di bidang hukum sehingga kaidah hukum dapat menjadi panglima bukan sekedar tataran teori namun dapat diimplementasikan secara nyata. Lalu apa saja sasaran reformasi hukum di Indonesia? Kita punya data-datanya. Sasarannya adalah yang pertama terkait dengan pelayanan publik. Harus bisa memberantas pungli di sini. Kemudian yang kedua adalah pemberantasan penyelundupan dan juga penyelesaian kasus secara menyeluruh. Yang kedua adalah penanganan kasus mulai dari pelaporan hingga nanti masuk ke tahapan peradilan. Lalu ada juga penataan regulasi. Ini penting terkait dengan pembenahan peraturan perundangan yang ada di Indonesia, kemudian juga pengawasan dan juga penegakan hukum. Lalu kita ke yang keempat adalah pembenahan manajemen perkara. Ini perlu melibatkan institusi seperti kejaksaan, kemudian ada kepolisian dan di lingkup
Kemenkumham juga perlu menjadi sasarannya. Dan yang berikutnya adalah yang kelima terkait dengan sumber daya manusia di sini, penguatan SDM. Baik itu SDM di kepolisian, kemudian ada di kejaksaan dan juga yang terakhir di Mahkamah Agung. Karena ini nanti yang akan memutuskan apakah hukumannya cukup atau tidak. Ada independensi dari hakim di sini. Kemudian kita lihat adalah penguatan kelembagaan yang juga penting untuk dilakukan. Terakhir adalah pembangunan budaya hukum yang mana membentuk kesadaran dan juga kepatuhan hukum bagi masyarakat maupun juga instansi peradilan di Indonesia. Sementara itu berkenaan dengan perintah Presiden Jokowi terkait dengan reformasi hukum di Indonesia, Menko Polhukam menyebut akan segera mencari formula yang tepat, mengingat pemerintah tidak bisa sembarangan masuk ke ranah yudikatif untuk melakukan reformasi hukum. Nah, berikut kita dengarkan pernyataan selengkapnya dari Mahfud MD. Tapi saya akan segera mencari formula bersama para pakar, LSM, dan sebagainya untuk berdiskusi. Mari cari jalan keluar yang baik. Lalu sesudah itu tahap berikutnya akan bicara dengan tentu para lembaga-lembaga penegak hukum agar apa yang kita kerjakan itu bisa diserap dan sesudah itu akan diumumkan secara lebih. Political will pemerintah berupa rencana pembentukan kebijakan reformasi hukum merupakan bentuk komitmen untuk menegakkan supremasi hukum dan mengembalikan kepercayaan publik. Namun ingat, reformasi hukum perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar cita-cita negara dapat diwujudkan. Untuk sementara saya kembalikan ke Reza.